Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, di hari yang mendung-mendung hujan ini kita masih tetap beribadah, melanjutkan pembelajaran kita. 1 tahun penuh gereja kita berkomitmen untuk menggali dan mendalami Injil Markus. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pertama kali hadir, yang belum mengikuti, bisa menontonnya dari YouTube GKT Raja Daud. Hari ini kita akan menggalinya di ayat 16 sampai 20. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Bisa dibuka kitabnya supaya kita bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Bagi yang ingin terus mendalaminya bisa tonton di YouTube kita dari ayat 1 sampai 15 supaya betul-betul memahami Injil Markus tersebut. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari ayat 12 sampai 15, di mana ketika Yesus menang atas pencobaan iblis di padang gurun, dia langsung pergi ke Galilea untuk memberitakan Injil. Ya, kita tahu kalau kita lihat dari ayat 15-nya di atasnya, waktunya telah genap. Waktu di situ memakai kairos, bukan kronos. Kairos adalah waktu Tuhan, bahwa sudah genap. Yesus datang ke dunia memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Karena sang raja sudah berada di dunia. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, ya. Sehingga kita perlu tahu bahwa pesan dari Yohanes Pembaptis ataupun Yesus Kristus sama-sama untuk menyuruh pertobatan. Bertobat kembali kepada Allah. Oke, hari ini kita belajar perikop yang baru ayat 16. Apa judul perikopnya? Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ini dia pemanggilan murid pertama. Jangan dilupakan tadi pembacaan epistel karena itu sangat sama atau koneksi ceritanya, ya. Oke, yuk kita baca dulu ayat 16-nya 1, 2, ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Kita mulai dengan Yesus berjalan menyusur Danau Galilea. Kita perlu tahu dulu apa Danau Galilea. Danau Galilea adalah tempat paling banyak dihuni oleh bangsa-bangsa asing selain orang Yahudi. Ya, jadi banyak sekali bangsa di sini karena ini memang tempat lintas perdagangan dari mana nanti banyak ekspor ikan datang, ya. Lintas perdagangan semua di sini. Oleh karena itu kita perlu tahu bahwa Danau Galilea sebenarnya nggak besar. Lebih besar Danau Toba. Danau Galilea ini nggak besar, ya, lebih besar Danau Toba. Dan, nah ini yang menarik. Kalian pasti pernah juga dengar kan, Danau Genesaret, Danau Tiberias. Itu sebenarnya satu tempat. Di situ juga, di Danau Galilea itu juga lah Danau Genesaret dan Danau Tiberias. Hanya dibedakan beda sisi doang. Bisa Danau Genesaret di sana, Galileanya di sini. Tapi di danau itu juga di tengah-tengah dia. Jadi hanya penyebutan beda tempat doang. Oke. Menurut sejarawan yang paling terkenal dari Yahudi, namanya Josephus Flavius, Danau Galilea setiap harinya dihuni sekitar 250 perahu nelayan. Jadi ini betul-betul tempat di mana nelayan semua berkumpul untuk menangkap ikan. Ya. Ini merupakan tempat paling banyak menghasilkan ikan. Makanya banyak sekali perahu di situ. Nah, itu sedikit tentang Danau Galilea yang kita perlu tahu, ya. Kita lanjutkan kalimatnya, ya. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Kalau teman-teman nanti baca pembandingnya di Injil Yohanes, sebenarnya yang pertama kali ditemui itu Andreas. Lalu Andreas ketemu Petrus. Dia bilang, aku telah menemukan Kristus yang disebut Mesias. Makanya Petrus mau ikut. Tapi Injil Markus menyingkatnya. Dan supaya teman-teman tahu, Andreas murid siapa? Sebelumnya Yohanes Pembaptis. Nah, dia nggak langsung murid Yesus. Andreas itu adalah murid Yohanes Pembaptis. Teman-teman bisa baca juga nanti di Injil Yohanes. Ketika Yohanes Pembaptis bilang, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka kebanyakan murid-murid Yohanes Pembaptis mengikut Yesus. Dan tadi dari pemberitaan epistel, Andreas dan Petrus berasal dari Betsaida. Baca lagi tuh epistel kita ini. Betsaida. Betsaida itu artinya apa? Rumah nelayan. Nah, itu dia. Kota nelayan, rumah nelayan. Jadi betul-betul memang pekerjaan Simon dan Andreas adalah nelayan.
Coba kita habiskan kalimat terakhirnya di ayat 16. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, murid Yesus 80% pekerjaannya nelayan. Tapi jangan punya pikiran nelayan yang nangkap ikan untuk makan siang hari, bukan ya? Mereka ini pebisnis. Jadi memang bisnis ekspor ikan mereka ini akan terus dilakukan oleh Andreas dan Petrus ini, nggak main-main. Banyak. Jadi bukan hanya sekedar tangkap ikan untuk makan kita satu hari, enggak. Mereka ini pebisnis, Andreas dan Petrus, dan memang itulah yang dilakukan semua nelayan yang berada di Danau Galilea. Nah, itu sedikit tentang konteks latar belakang bagaimana Yesus bertemu dengan murid awalnya yaitu Andreas dan Petrus di Danau Galilea. Kita mulai ayat 17 ya. Yuk kita baca sama-sama ayat 17. 1, 2 ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan..." Kita mulai kalimat paling penting. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Kalau terjemahan Inggrisnya ada dua, "Come after me" sama "follow me". Come after me itu lebih bersifat apa? Ikutlah di belakangku. Nah, kalau di belakangku, ikut belakang. Kalau follow me itu seperti, ikut aku. Jadi itu terjemahan Inggrisnya. Come after me, follow me. Kenapa ini satu hal yang penting teman-teman? Ini nggak biasa. Karena semua rabi di dalam konteks orang Yahudi nggak pernah ada yang cari murid. Nah, nih aku senang nih anak GKT ini banyak anak teologi dan kalian harus banyak baca buku loh. Tidak ada rabi Yahudi datang ke jalan mencari murid, nggak ada sejarahnya. Nanti baca buku, nggak ada. Semua menunggu orang mendaftar, dan itulah asal usul dunia pendidikan di belahan dunia ini memakai konsep itu. Bahwa kalau mau sekolah, daftar kau. Enak aja kalau didatangi guru. Itu dia asal usulnya. Tapi Yesus beda sendiri. Dia datang. Kalau teman-teman tadi perhatikan ayat 16, sebentar lihat lagi ke atas ayat 16 ada kata apa? Melihat. Yang duluan melihat siapa? Yesus atau Andreas atau Simon? Yesus dikatakan teks Alkitab. Dia duluan yang melihat. Andreas sama Simon. Lalu ayat 17 ada kata apa? Dia yang datang dan berkata, "Mari, ikutlah." Yesus adalah rabi yang datang, yang menemukan dan memilih. Luar biasa. Berbahagialah kita punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang mau datang mencari manusia selain Yesus Kristus. Jadi kalau teman-teman berdebat dengan banyak orang, sama nggak semua agama? Enggak sama. Karena Kristen, Allahnya mencari manusia. Agama lain kalian pelajari dimanapun, manusia yang cari Allah. Beda sekali. Itulah beruntungnya kita beriman kepada Yesus Kristus. Hanya Dia Tuhan yang datang mencari kita, manusia berdosa. Di Injil Yohanes ada satu ayat yang terkenal di perikop pokok anggur yang benar. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Luar biasa ya. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Maka itu ketika dia berkata, "Mari ikutlah aku," artinya apa? Yuk ikuti semua langkahku dari belakang, jadilah muridku. Disciple itu bahasa Inggris yang dari arti disiplin, harus didisiplinkan murid itu. Makanya tidak salah, tahun kita adalah tahun pemuritan. Nah ini penting ya teman-teman. Gereja kita ini punya visi untuk memuridkan terutama anak muda. Kita bukan tidak menutup kemungkinan banyak jemaat umum orang tua datang, tapi saya lebih fokus memuridkan anak muda. Itu yang harus kita syukuri. Mari ikutlah aku. Luar biasa sekali. Tapi jangan salah ya, ikut Yesus enak atau enak? Enak. Sakit ya. Sangkal diri pikul sakit. Bahkan ada satu ayat yang bilang apa? Kalau kau nggak benci bapakmu, mamamu, saudaramu, bahkan nyawamu sendiri, kau nggak layak bagiku. Alamak, kalau baca ini kita kadang-kadang mau lempar Alkitab aja ya. Ini Alkitab atau enggak ini? Masa kita disuruh benci mama bapak kita kok? Itu bukan itu artinya ya. Artinya apa? Dia prioritas utama kita. Berarti itulah menjadi murid. Ngikut Yesus nggak gampang teman-teman. Harus babak belur dulu ya. Kita bayangkan aja, 12 murid aja berhasil atau gagal? Gagal semua itu. Yesus ditangkap aja, lari mereka semua ketakutan kan? Konon lagi kita nggak pernah ketemu Yesus ya. Tapi lewat kebenaran firman yang diajarkan kepada kita di Alkitab,
seharusnya kita nggak bisa gagal seperti 12 murid dulu. 12 murid awalnya gagal, tapi dipulihkan Tuhan, mereka jadi luar biasa. Perhatikan kalimat selanjutnya. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Lagi-lagi, kalau kemarin kita belajar dari ayat 1 sampai 15 di Injil Markus, Markus sering sekali mereferensikan tulisannya dari Perjanjian Lama. Nah, teman-teman harus tahu itu ya. Dan sebenarnya pun ayat ini ada referensi dari Perjanjian Lama tentang penjala manusia. Mungkin teman-teman belum pernah dengar. Saya kasih satu referensi ya, Yeremia 16 ayat 16. Nanti aja bacanya kalau sempat ya. Yeremia 16 ayat 16. Saya bacakan sedikit ya. Sesungguhnya aku Allah mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan celah-celah bukit batu. Menariknya, penangkap ikan dalam Perjanjian Lama selalu konteksnya berkaitan dengan penghukuman dan penghakiman. Allah menyuruh banyak penangkap ikan untuk menghukum baik orang Israel maupun bangsa-bangsa asing. Nah, itu kalau konteks Perjanjian Lama. Itu konteks penjala manusia. Referensinya tadi ada Yeremia 16 ayat 16. Nanti teman-teman bisa juga baca Yehezkiel 32 ayat 3 dan Amos 4 ayat 2. Nanti bacanya di rumah aja ya. Yang artinya kita sekarang tahu arti penjala manusia bukan hanya sekedar mengajak orang datang ke Yesus gitu loh. Bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tapi menyatakan hukuman Allah. Nah, ini kita banyak nggak tahu. Makanya setiap khotbah Yohanes Pembaptis ataupun Yesus selalu ada kata bertobatlah. Ada penghukuman yang harus kita beritahu. Kita tahu arti Injil apa? Kabar baik. Sebelum mengetahui kabar baik, teman-teman, pahami dulu apa kabar buruknya. Kan gitu ya. Kita sibuk sekali mau memberitakan kabar baik, kabar buruknya kita nggak tahu. Apa kabar buruknya? Kalau kalian tidak percaya kepada Injil Yesus Kristus, kalian binasa. Itu kabar buruknya. Tapi kita sungkan kan sama jemaat. Takut kita ngomong gitu sama jemaat, takut nggak diundang lagi, takut nggak dapat PK. Sehingga pendeta sekarang khotbahnya ya yang menyenangkan telinga jemaat adalah diberkati, amin, amin. Bisnis bapak lancar, lancar. Yang nggak punya anak dapat anak, dapat anak. Yang udah punya rumah 2 jadi 3, jadi 3. Aduh, janganlah ya. Murid-murid di sini nggak boleh khotbah gitu, amin. Kita harus beritakan kabar baik dan beritakan juga kabar buruknya. Makanya sering sekali kita kejebak dengan kasih. Apapun dosamu, datanglah kepada Yesus. Dia Tuhan yang mengasihi. Tuhan benci dosa, tapi mengasihi pendosa. Kalimatnya bagus ya. Tuhan benci sekali dengan dosa, tapi Dia mengasihi pendosa. Dia lupa yang dikirim ke neraka pendosa. Iya. Bukan hanya dosa yang ke neraka, tapi orang yang berdosa pun dikirim ke neraka. Nah, ini kita perlu tahu ya. Jadi penjala manusia adalah memberitakan keselamatan dan juga memberitakan teguran untuk kebinasaan bagi yang tidak percaya. Makanya kalau teman-teman baca Alkitab, khotbah orang-orang yang percaya beda sekali. Misalnya Petrus setelah Pentakosta, nanti kalian baca di Kisah Para Rasul 2 itu kan, Pentakosta itu, dia bilang gini, dia yang diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dia ngomong ini, coba bayangin di depan banyak orang, 3.000 orang bertobat kan. Dia ngomong katanya menusuk hati mereka sehingga mereka semua bertobat. Ngeri sekali khotbahnya. Ada kalimatnya terakhir itu. Mereka merasa tertusuk hatinya karena mendengar khotbah Petrus. Paulus, dia bilang Injil adalah kekuatan Allah, Roma 1 ayat 16. Betul ya? Orang lupa baca ayat 18. Nanti coba buka. Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Ayat 18-nya dia. Sebab murka Allah nyata dari surga. Dia ngomong Injil, dia ngomong juga murka. Yohanes Pembaptis, apa dibilangnya? Banyak orang datang, ahli Taurat, Farisi mau dibaptis. Apa dibilang? Ular beludak, cabut kau. Kopi keren enak, lo hasilkan dulu buah pertobatan. Khotbahnya nggak enak semua. Tapi itulah khotbah. Itu yang harus kita lakukan kalau kita mau dipanggil menjadi murid Yesus. Coba kita lanjutkan ayat 18 ya teman-teman. Kita lihat reaksi Andreas dan Petrus ketika Yesus bilang, mari ikutlah aku. Kita baca 18, 1, 2 ya. Lalu mereka pun
Kalian kalau baca ini, misalnya udah pernah baca lewat ini? Udah pernah? Pasal 1 udah lewat semua Injil Markus dibaca? Udah ya? Kalian kalau baca ayat ini nggak diam sebentar, pasti kalian salah baca Alkitab. Kenapa? Kenapa pula mereka langsung bisa ngikut? Kita harus main logika kalau baca Alkitab. Benar ya? Mari ikut laku, ayat 18, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Ini kan aneh. Minimal kalau Yesus datang ngomong, mari ikut laku, kita langsung jawab, Pak, kau siapa? Benar gak? Kan mereka belum kenal, ini kan pertama kali. Selain itu apa yang kita jawab? Selain kau siapa sih? Kedua apa? Kalau aku ngikut kau, apa yang kau janjikan sama aku? Kau bayar gajiku berapa? Ayo, kasih tahu dulu. Tapi enggak tuh. Teks Alkitab enggak mencatat itu. Ayat 18 langsung bilang, mereka segera, secara tiba-tiba. Ini kalimat yang paling sering muncul di Injil Markus. Segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Ternyata memang Markus ini suka kali mempersingkat. Kalau melengkap ceritanya kenapa Petrus dan Andreas langsung mengikut, nanti baca di referensi footnote-nya yang juga ditulis di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yang waktu itu Petrus gagal melaut, gagal dapat ikan, Yesus ngomong, tebarkan jalanmu ke kanan. Dia jawab apa? Guru, udah sepanjang malam kami ini, kau mau ngatur-ngatur aku nelayan, kau kan tukang kayu ya. Nggak dapat, tebarkan. Tiba-tiba jalannya penuh, hampir koyak, lalu diangkat. Dan Petrus bilang, Tuhan, jauhlah daripadaku, aku orang berdosa. Ternyata gara-gara itu, dia melihat mujizat Yesus secara langsung dan kuasa omongannya yang penuh otoritas. Mari ikutlah. Makanya Andreas dan Petrus langsung apa di situ? Garis bawahi, meninggalkan jalannya. Kita bahasakan secara formal. Meninggalkan apa? Pekerjaannya. Ngeri kali. Meninggalkan bisnisnya, meninggalkan pekerjaannya, teman-teman. Dari sini kita dapat bahwa menjadi murid Yesus nggak boleh setengah-setengah. Itu dia kunci. Saya cukup senang akhirnya saudara kita Holong berhasil hadir. Luar biasa. Kenapa? Sebelum kita betul-betul kecelakaan nggak bisa jalan lagi, sebelum betul-betul kita positif kena corona, saya harapkan jangan absen gereja. Gak ada excuse, jangan absen gereja. Sedikit ya, 2 hari lalu demam saya 38 derajat. Saya udah bilang sama Romi kok hari Jumat, kayaknya kita bakal online. Aku demam nih. Ya kita kamu jaga-jaga ya. Aku yang demam aku paksakan nanti corona pula, aku kan tersebar ke kalian. Rupanya satu aja doa saya. Tuhan, aku harus gereja ini minggu, aku mau khotbah, harus gereja. Konsumsi lah, semua vitamin lah masuk. Puji Tuhan. Berapa tadi suhu? Aman ya? Aman. Ya. Ada nggak kemauan kita gitu kalau untuk menunggu hari Minggu? Jangan-jangan kayak kita dulu waktu kecil ya. Tolonglah sakit terus aku, tolonglah biar nggak usah sekolah aku, Tuhan. Tapi sembuhkan di hari Selasanya Tuhan ya, sembuhkan. Minggu sampai Senin gak usah ke gereja Minggu, Senin gak usah masuk sekolah. Tolonglah demam terus aku. Kita gitu ya dulu ya. Kan malas sekali sekolah atau gereja dulu ya. Jadi biarkan sakit aja dulu ya. Jangan ya, jangan setengah-setengah karena Petrus dan Andreas sampai meninggalkan bisnisnya yang cukup menguntungkan yaitu jadi nelayan, bukan jadi kaya juga sih. Meninggalkan jalannya dan meninggalkan semuanya, mengikut Yesus. Satu lagi, mereka udah punya bisnis, udah punya pendapatan tiap bulan jelas, udah punya makan. Ingat ya, Petrus itu menikah. Murid Yesus yang dicatat menikah itu Petrus. Udah punya mertua, mungkin dia menghidupi. Sekarang meninggalkan itu semua. Emang Petrus nggak mikir, apa ya makan istri sama mertua? Gimana ya mereka nanti? Enggak tuh. Karena prioritas adalah Yesus, tidak setengah-setengah. Itu yang harus kita terapkan ya teman-teman. Saya mau teman-teman GKT Raja Daud anak mudanya serius dan mati-matian untuk Yesus. Saya punya moto gini, harus mau capek dan susah buat Tuhan. Amin. Harus mau capek dan susah buat Tuhan. Itulah yang paling menyenangkan Tuhan. Kita lanjut ayat 19-nya. Yuk kita baca ayat 19. 1, 2 ya. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Nah berarti gini nih gambarannya.
Mari, ikutlah aku. Langsung ditinggalkan Petrus dan Andreas jalannya, mereka ngikut dari belakang. Masih di Danau Galilea jalan sedikit. Kan banyak perahu, benar ya? Banyak nelayan. Lagi-lagi, yang dilihat siapa? Ada kata melihat nggak di situ? Banyak nggak pasti nelayan di situ? Bisa nggak yang dipilih seharusnya bukan Yohanes atau Yakobus? Tapi Alkitab mencatat, dia melihat Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus. Menarik. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Nah, yang menarik kita perlu tahu, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus bukan nelayan sembarangan. Ini orang kaya. Beda sama Andreas sama Petrus. Ini orang berada. Bahkan mungkin menurut sejarah mereka ini orang yang banyak dikenal oleh imam-imam, bahkan orang-orang Romawi. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Mikir kita, bagaimana mungkin 3 perempuan dan Yohanes bisa sampai di kaki kayu salib Yesus di Bukit Golgota? Perempuan itu nggak boleh masuk dan nggak boleh bersentuhan dengan pria. Kok bisa masuk? Yohanes yang bawa. Kenapa bisa Yohanes yang bawa? Ini orang penting. Selain orang kaya, Yohanes murid Yesus ini punya kenalan banyak imam dan petinggi orang Romawi. Nah, itu dia. Seharusnya nggak boleh lah, mana bisa sembarangan masuk. Nah, tahu dari mana kita kaya? Lihat ayat 20-nya. Yuk kita baca yuk. 1, 2 ya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Dari mana kita tahu mereka kaya? Mantap. Itu dia. Pelan baca Alkitab enak ya. Dijawab semua di ayat-ayat itu sebenarnya. Ada kalimat orang-orang upahannya. Artinya Bapak Yohanes dan Yakobus yaitu Zebedeus punya banyak pegawai. Wah, entah itu ngurusin jalan, entah itu ngurusin perahu, entah memang dia menyewakan perahu sama orang lain. Ini orang lain. Tapi lagi-lagi ada kalimat yang membuat kita tercengang dan seharusnya membacanya pelan. Apa itu? Setelah Yesus memanggil mereka, mereka meninggalkan. Gila. Kalau Andreas dan Petrus meninggalkan jalannya, Yakobus dan Yohanes bukan hanya meninggalkan jalan atau perahu, ayahnya. Yuk kita sekarang jadi Zebedeus. Sedikit drama kita. Kalau teman-teman jadi Zebedeus, apa yang teman-teman bilang? Langsung gue bilang anak durhaka ini yang 2 ini, kurang ajar ya. Dia nggak tahu bisnis ini akan kuturunkan sama mereka. Kenapa pulang pergi sama siapa? Siapa yang namanya ini? Yesus. Siapa ini? Aneh ya? Langsung pergi aja tuh kucuk-kucuk. Weh balik weh. Bisnis kita ini miliaran, nggak mau duit. Mungkin Yohanes dan Yakobus bilang, enggak, sorry, kami butuh hidup kekal, bukan duit. Luar biasa. Andre, langsung dia pergi meninggalkan ayah. Luar biasa teman-teman. Lagi-lagi otoritas panggilan ilahi yang tidak bisa ditolak. Makanya kita punya doktrin, sekali dipilih pasti akan selamat sampai akhir hidupnya. Mungkin teman-teman sering berdebat atau dengar pertanyaan entah itu di media sosial, keselamatan bisa hilang nggak? Jawabannya enggak. Saya punya teman Pak Pendeta, dia rajin pelayanan di gereja, singer, cantik, pintar main piano. Tiba-tiba saya dengar kabar dia nikah sama beda agama, dia pindah agama Pak Pendeta. Itu gimana Pak Pendeta? Keselamatannya hilang? Enggak. Dari awal dia nggak pernah terpilih. Dari awal orang-orang yang seperti itu bukan Kristen. Simple. Makanya kalau kalian merasa dipilih, sampai akhir hidup kalian melayani Yesus. Amin. Sampai akhir hidup kalian setia kepada Yesus, kalian setia melayani Dia, setia belajar firman. Itu tanda engkau dipilih. Makanya balik lagi tadi, jangan setengah-setengah. Yuk. Aku sering kali berdebat sama orang, berdebat sama mama aku pun aku sering kali. Iya. Kenapa? Menyatakan kebenaran. Kita sering kali kalau udah sama orang yang kita hormati, orang tua, saudara, abang, kalau debat Alkitab, dia nggak mau dengar, langsung kita bilang apa? Ayo udah ya, suka malah ya. Udah aku malas sekali berdebat, malas sekali bilang. Nggak bisa. Kalau aku melawan terus, kenapa? Kita menyatakan kebenaran. Dalam istilah Kristen nggak ada diam. Diam itu ngalah, nggak ada itu Kristen. Kalau menurut Alkitab yang kita yakini ini benar, nyatakan itu kepada orang lain. Itu tandanya murid yang sejati. Dia sampai meninggalkan ayahnya teman-teman. Ini sangat sulit ya. Ingat ya, murid Yesus 12 yang dipilih awal, ya, itu pelayanan sama Yesus sebentar atau 24 jam ikut terus. Ikut dia 24 jam. Nggak ada itu Petrus. Yesus, balik ke rumah dulu bentar. Mau ketemu istri, mau ngomong aku, kau enak gak punya istri, aku kan kangen ya. Iya kan?
Kau enak aja. Bentar ya, nanti aku balik lagi. Kalian kasih tahu di jalan mana? Nanti aku cari di map Google ya. Gak ada itu teman-teman, gak ada. 24 jam ikut Yesus. Petrus sudah gak ngeliat mertua, gak ngeliat istri. Yakobus dan Yohanes gak ngeliat bapaknya lagi. 24 jam. Makan sama, tidur sama, jalan sama, mandi aja gak sama. Walaupun Alkitab gak pernah mencatat mereka mandi atau enggak. Iya kan? Ikut terus 24 jam. Bayangkan, itu pun gak gagal. Bayangkan kita yang gak 24 jam belajar Alkitab, ya kan? Gak mungkin kita 24 jam belajar Alkitab. Apalagi kita makin gagal dan gagal kalau kita gak serius sama Tuhan. Nah, ini penting. Dalam perikop kali ini di minggu ini, kita tahu bagaimana menjadi murid Yesus yang setia. Ini pemanggilan yang pertama. Ada yang aneh dengan epistel yang dibaca oleh majelis kita tadi? Seharusnya ada. Karena ternyata di epistel muncul nama Filipus dan Natanael. Jadi sebenarnya bukan 4 murid pertama, tapi 6. Tapi di Injil Yohanes kenapa nggak ada nama Yakobus dan Yohanes? Karena dia penulisnya. Dia tidak perlu menyertakan nama dia. Jadi sebenarnya murid pertama bukan 4, tapi 6 orang, Filipus dan Natanael. Dan akhirnya kita tahu kalau teman-teman sudah baca Alkitab dan belajar teologi, 3 murid terdekat Yesus siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini ring pertama Yesus. Kemana-mana ini selalu 3 yang dibawa. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan murid yang paling dikasih, Petrus, Yohanes. Mungkin karena mereka duitnya. Enggak lah, Yesus nggak mata duitan lah ya. Yohanes, murid yang dikasih. Teman-teman, sudahkah kau terpanggil? Sudahkah kau betul-betul meyakini dirimu terpilih? Sepertinya 6 murid yang pertama, Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes, Filipus, dan Natanael. Sudahkah kita merasakan seperti itu? Sudahkah kita melakukan yang dilakukan Andreas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, meninggalkan pekerjaan kita? Saya bukan bilang kalian meninggalkan pekerjaan kalian betul-betul sekarang ya. Artinya meninggalkan pekerjaan, meninggalkan Bapak, dia prioritas. Kalau sekarang kalian ada pekerjaan, lakukan pekerjaan kalian dengan membawa nama Yesus setiap hari. Bukan berarti penginjilan di kantor, bukan. Perlakuan kalian menampilkan karakter Kristus, ada buah roh yang bisa kita tanamkan, kita lakukan penginjilan. Nah itu dia. Kalau Andreas dan Petrus meninggalkan bisnis, Yakobus dan Yohanes meninggalkan bisnis yang lebih hebat karena bapaknya orang kaya dan juga meninggalkan ayahnya Zebedius. Filipus dan Natanael, kalau teman-teman tadi baca epistel, akhirnya Natanael yang awalnya ragu, emangnya yang baik dari Nazaret, dia bilang apa? Kaulah raja, kaulah Tuhan. Wah, itu pengakuan terhadap Mesias. Ini yang harus kita lakukan teman-teman. Sudahkah Yesus prioritas dalam hidupmu? Atau masih uang? Atau masih hobi? Atau masih main game? Atau yang sudah punya pacar, tergila-gila dengan pacarnya setiap hari? Harus Yesus yang utama dalam hidup kita. Kita harus siap mati-matian untuk melayani Yesus. Karena apa? Dia terlebih dahulu mati untuk kita. Itu penting teman-teman. Makanya saya selalu mengingatkan komitmen teman-teman muda, kita harus siap mati-matian melayani Yesus. Dari kecil saja, gereja kita ini perintisan. Februari ini kita 2 tahun. Dari kecil saja, kalau kita komitmen terus begini, semangat kita sama, visi kita sama, waktu gereja ini bertumbuh. Saya nggak bilang besar. Kita bukan mau jadikan gereja besar, enggak. Gereja benar, bukan besar. Waktu gereja ini bertumbuh, betul-betul akarnya pasti kuat. Makanya saya selalu menyebut Kristen itu harus radikal. Tapi sering sekali pemahaman orang Indonesia radikal itu negatif. Enggak loh. Radikal itu nanti googling. Dari bahasa Latin, radikal artinya mengakar. Kalau kalian mengakar pada Alkitab, mengakar pada Yesus, pasti kalian radikal. Radikal dalam arti apa? Menyatakan kebenaran. Enggak mau tidak menyatakan penginjilan. Selalu membela kebenaran. Menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini pesan yang paling penting untuk kita minggu pada hari ini. Jangan ngaku kita Kristen kalau kita masih sering ngomong capek, nggak bisa, nggak sempat, nggak ada duit. Semua harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Doa saya agar teman-teman muda selalu kuat dan siap menjadi murid Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.